Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai leasing atau sewa guna usaha. Mungkin rekan-rekan semua sudah tidak asing dengan kata leasing ini atau istilah leasing ini ya. Justru mungkin dibanding istilah sewa guna usaha, kita lebih banyak mendengar kata leasing gitu ya. Mungkin ada yang pernah mencoba atau bahkan mungkin mendengar dari rekan-rekan yang ada di sekitar. Nah, pengertian menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, maupun dengan hak opsi atau finance lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Ada kata angsur, berarti diangsur, bayarnya tidak tidak cash. Nah, kemudian menurut FASB nomor 13, sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang-barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Tidak jauh berbeda ya. Kemudian menurut IAS nomor 17, sewa guna usaha adalah suatu perjanjian di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini ya pengertiannya. Kemudian selanjutnya ciri-cirinya apa saja? Kita lihat yang pertama, perjanjian antara lessor dengan lessee gitu ya. Di sini harus ada kesepakatan perjanjian dulu gitu. Kemudian berdasarkan perjanjian sewa guna usaha, maka lessor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lessee gitu ya. Nah, pihak lessee ini akan membayar kepada lessor uang sewa atas penggunaan barang tadi atau aset. Selanjutnya keempat, lessee akan mengembalikan barang tersebut kepada lessor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut. Ini ciri-cirinya. Kemudian pihak yang terlibat ada beberapa pihak, diantaranya adalah lessor. Tadi ya di awal kita sudah mendengar istilah lessor dan lessee. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal. Kemudian lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor atau istilahnya konsumen lah, konsumennya ya ini ya. Kemudian supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lessee, kepada konsumen ini gitu, dengan pembayaran tunai. Dibayar oleh siapa? Tunai oleh lessor ini. Jadi pihak supplier ini barangnya dibayar tunai oleh lessor dan lessee di sini menggunakan membayar kepada pihak lessor. Nah, pihak bank ini adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam leasing tetapi juga mempunyai andil dalam menyediakan dana bagi lessor atau supplier. Jadi sebagai mediasi saja di posisi tengahnya. Kemudian selanjutnya mekanismenya seperti apa? Nah, kita lihat mekanismenya adalah yang pertama kita lihat di pertama sini pihak lessee ini akan menentukan produk gitu yang dijual oleh supplier. Produk apa yang akan dibeli gitu ya, misalnya motor gitu. Dan nanti lessee ini akan mengajukan sewa guna usaha kepada lessor atau leasing kepada
pihak lessor ini gitu ya. Nanti di sini ada negosiasi. Kemudian setelah itu nanti dilakukan perjanjian atau komitmen dalam bentuk tertulis. Nah, setelah itu nanti dibuatlah kontrak atau akad atau perjanjian gitu ya. Kemudian selanjutnya nanti pihak lessor ini akan memberitahukan setelah ada kesepakatan, diberitahukan kepada pihak supplier. Nah, nanti baru si supplier ini akan mengirimkan setelah disepakati, dikirimkan produk yang dipilih tadi kepada konsumen atau lesi ini ya. Produk yang dipilih misalnya motor tadi gitu. Dan nanti supplier akan mengirimkan dokumen-dokumen transaksinya kepada lessor. Baru setelah itu lessor akan membayar secara tunai kepada supplier ini gitu ya. Selanjutnya nanti konsumen atau lesi ini akan membayar secara angsuran kepada lessor ini, sewa guna usahanya tadi dibayar secara angsuran. Nah, nanti pihak bank ini yang tadi memediasi dana antara lessor dan supplier ini. Baik, ini mekanismenya ya. Nah, di sini ada detail dari penjelasan 1 sampai 9 tadi. Yang pertama, lesi ini menentukan barang yang akan dibeli gitu ya. Konsumen atau lesi tadi konsumen ya. Ditentukan mau beli apa gitu ya. Baru diajukan pembiayaan nego dengan lessor atau perusahaan leasing gitu ya, lessor. Maka dilakukan komitmen letter dan ditandatangani kontrak nomor 4. Nah, nanti nomor 5-nya si lessor ini akan menghubungi supplier menginformasikan tentang kesepakatan dengan si konsumen atau lesi. Yang keenam, dikirim barang oleh supplier kepada lesi tadi yang keenam. Yang ketujuhnya, diserahkan dokumen oleh supplier kepada lessor gitu ya, kepada perusahaan leasing dari supplier, dokumen-dokumen transaksi tadi. Kemudian yang kedelapan baru dilakukan pembayaran setelah dokumennya diterima oleh lessor, maka lessor atau perusahaan leasing ini akan membayar kepada supplier secara tunai. Dan nanti yang nomor 9-nya ada pembayaran sewa guna oleh lesi kepada lessor. Ini mekanismenya. Kemudian jenisnya, nah di sini diangkat ada 2 jenis yaitu finance lease dan operating lease. Finance lease adalah yang pertama kita lihat lessor membiayai penyediaan barang, hanya barang saja ya. Kemudian lesi memilih dan memesan barang yang diinginkan. Kemudian lesi membayar sewa secara berkala selama masa sewa. Disebut juga full payout lease. Kemudian yang operating lease, lessor membeli barang, modal, dan menyewakan ke lesi. Pembayaran tidak mencakup harga barang dan bunga. Kemudian keuntungan diharapkan dari penjualan barang modal dan kontrak leasing lainnya. Kemudian lessor menanggung biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti asuransi, pajak, dan pemeliharaan. Bisa terjadi pembatalan kontrak tengah jalan, disebut juga non payout lease. Nah, ini untuk operating lease ya. Kemudian yang selanjutnya adalah akad ijaroh. Nah, ini dari konteks syariahnya kita angkat. Ijaroh dalam segi bahasa kita lihat atau disebut juga al-ajru atau al-iwadu. Di sini ganti atau kompensasi. Terminologinya kita lihat akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah, sewa atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau barang itu sendiri. Jadi ijaroh dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau
jasa. Ya, contohnya di sini memperkerjakan seseorang yang nanti dibayar upah atau dibayar sewa gitu ya. Nah, kita lihat ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tadi ya, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atau aset itu sendiri. Jadi ijaroh tidak ada pemindahan kepemilikan, hanya murni sewa saja. Kemudian ada namanya ijaroh muntahiyah bitamlik, mohon maaf. Atau disebut juga IMBT. Merupakan ijaroh dengan wa'ad atau janji dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijaroh pada saat tertentu. Nah, kalau tadi ijarohnya sendiri tidak ada perpindahan kepemilikan, tapi di IMBT ini ada pemindahan kepemilikan gitu ya, dari sesuai akad perjanjian. Jual dan sewa kembali, sell dan leaseback gitu ya, atau transaksi jual dan ijaroh terjadi di mana seseorang menjual asetnya kepada pihak lain gitu ya, dan menyewa kembali aset tersebut. Transaksi jual dan ijaroh harus merupakan transaksi yang terpisah dan tidak saling bergantung atau ta'aluk. Selanjutnya kita lihat perbedaan antara ijaroh dengan leasing. Dari segi objek ada dua di sini, ada manfaat barang dan jasa, sedangkan leasing hanya barang saja. Untuk metode pembayaran tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang atau jasa yang disewa, sedangkan leasing ini tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa. Kemudian pemindahan kepemilikan. Untuk ijaroh tidak ada pemindahan kepemilikan tadi ya, ijarohnya sendiri, tetapi yang IMBT-nya ada pemindahan kepemilikan, ada janji untuk menjual atau menghibahkan di awal akad sebelum transaksi akad dulu. Nah, di sini ada perjanjian. Untuk leasing, sewa guna operasi, tidak ada transfer kepemilikan. Sedangkan sewa guna opsi memiliki opsi membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa. Nah, ini untuk yang tadi yang ada dua ya, ada yang operating lease, ada yang finance lease. Kemudian jenis leasing ada leasing purchase, itu ya, tidak diperbolehkan karena akadnya goror, yakni antara sewa dan beli. Jadi di sini ada kekurang jelasan dari segi agama gitu ya, bagi yang muslim ya. Di sini ada istilah goror ya, karena ini akadnya akad syariah, maka untuk yang tadi leasing dari segi syariah ini ada akad gorornya. Sell dan leaseback diperbolehkan gitu ya. Untuk lease purchase diperbolehkan dari segi yang leasing, perusahaan leasing ya. Untuk sell dan leaseback diperbolehkan. Jadi perbedaannya di sini mungkin lebih kepada akadnya gitu ya. Akad tadi kalau yang di IMBT itu ada akad di awal gitu ya. Kalau di sini antara sewa dan belinya akadnya atau perjanjiannya kurang jelas gitu dari segi syariah gitu ya, lease purchase gitu. Ini yang membedakan gitu ya. Mungkin nanti bisa dicari informasi lebih detail lagi, silahkan dari rekan-rekan semua, mudah-mudahan nanti bisa menimbang gitu ya. Ya, saran saya karena di sini sudah bagi yang muslim, mungkin bisa kita kearahkan yang IMBT gitu ya. Selanjutnya adalah jenis ijaroh
Nah, di sini kita lihat dari sudut objek ya, berdasarkan objek. Manfaat atas aset. Aset dapat berupa aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset yang bergerak seperti mobil, motor, pakaian dan sebagainya. Manfaat atas jasa, ya jasa di sini berasal dari hasil karya atau pekerjaan seseorang. Kemudian ada mekanisme transaksinya. Nah, kita lihat di sini mekanismenya seperti apa. Ini ada pemberi sewa ini ya. Kalau di perusahaan leasing tadi istilahnya perusahaan leasingnya gitu ya. Di sini suppliernya istilahnya. Nah, ini ada penjual atau pemasok. Di sini ada penyewa atau lease-nya kalau di leasing tadi, lesinya ya. Nah, ini kalau di leasing lessor gitu ya. Di sini adalah pemberi sewa, penyewa, supplier atau penjual atau pemasok gitu ya. Nah, antara pemberi sewa kepada penjual ini dibeli secara tunai gitu ya. Nah, di sini ada akad jual beli gitu ya. Ada objek ijaroh istilahnya ya. Objeknya apa yang jadi objek ijarohnya gitu ya. Tadi ada IMBT ya. Nah, ini berarti objeknya apa gitu ya. Tergantung mau beli motor, mobil atau apapun itu ya. Nah, kemudian setelah dibeli berarti ada pemindahan kepemilikan gitu ya. Jadi si objek tadi, si barang tadi, produk tadi akan menjadi milik pemberi sewa gitu karena sudah dibeli oleh pemberi sewa ini secara tunai. Baru selanjutnya nanti pemberi sewa ini akan berkomunikasi dengan si penyewa. Nah, penyewa ini membutuhkan misalnya motor tadi, maka nanti diajukan untuk perjanjian ijaroh atau IMBT tadi ya dari penyewa dengan pembeli sewa. Nanti objek ijarohnya apa tadi misalnya motor. Nah, maka dilakukan perjanjian atau akad menggunakan akad IMBT. Jadi nanti di akhir masa dilakukan pemindahan kepemilikan sesuai akad yang sudah disetujui gitu ya. Nah, ini adalah mekanismenya. Selanjutnya rukun ijaroh apa saja? Pelaku ijaroh ini harus sudah baligh dan cakap hukum. Istilahnya bukan anak-anak yang belum baligh dan memang mengerti gitu ya. Kemudian objek akad ijaroh yaitu manfaat aset atau ma'jur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Tadi kan ada barang dan jasa gitu ya. Jadi ada upah juga di situ ya atau sewa untuk barangnya. Kemudian pernyataan atau sigot gitu ya. Ini ijab kabulnya berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, akad dari kedua belah pihak baik secara verbal atau dalam bentuk lain atau tertulis misalnya gitu. Kedua belah pihak harus saling rela dan tidak terpaksa dalam melakukan akad. Nah, ini ada perjanjian di sini, akad di awal ya sebelum transaksi. Kemudian selanjutnya ketentuan syariah dari segi objek transaksinya. Kita lihat harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Misalnya sewa motor, gitu. Maka motor itu harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak rusak. Yang berikutnya harus yang bersifat diperbolehkan secara syariah, tidak diharamkan. Gitu ya. Maka ijaroh atas objek sewa yang melanggar perintah Allah, maka tidak sah akadnya. Misalnya mengupah seseorang untuk mencuri, nah maka ini tidak sah. Menyewakan rumah untuk tempat judi, maka ini tidak sah. Menjual minuman keras, nah ini juga sama, tidak diperbolehkan. Berikutnya dapat dialihkan secara syariah. Kemudian harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan
sengketa, misalnya kondisi fisik motor yang disewa. Untuk mengetahui kejelasan manfaat dari suatu aset, dapat dilakukan identifikasi fisik. Intinya jangan sampai ditutup-tutupi ada produk yang rusak, diberitahukan produk ini memang ada yang rusak misalnya gitu. Jadi si konsumen itu paham tentang kondisi motornya. Kemudian jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas berapa lama gitu ya, sampai ke nanti misalnya ada perpindahan kepemilikan. Kemudian ketentuan syariah berdasarkan sewa upah, kita lihat yaitu suatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa atau pengguna jasa kepada pemberi sewa atau pemberi jasa sebagai pembayaran atas manfaat aset atau jasa yang digunakan. Kalau kita mengupah seseorang misalnya pekerja bangunan, ya kita upah gitu ya, berarti dalam bentuk upah. Kalau kita menyewa, misal menyewa motor gitu ya, kita itu bentuknya sewa gitu. Harus jelas, ketentuannya harus jelas besaran dan diketahui oleh para pihak yang berakad gitu. Jadi besarannya harus jelas gitu. Jangan tidak disebutkan, misalnya kita meminta bantuan tukang bangunan sudah dipekerjakan tetapi tidak tahu akan dibayar berapa gitu, maka harus jelas dulu ya akadnya. Boleh dibayarkan dalam bentuk jasa atau manfaat lain dari jenis yang serupa dengan objek akad. Bersifat fleksibel dalam arti dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat dan jarak dan lainnya yang berbeda. Begitu disepakati maka harga sewa akan mengikat selama masa akad. Jadi harus ada akad yang jelas dulu, maka nanti akan akan menjadi suatu ikatan dalam kontrak akad tadi gitu ya. Nah, ketentuan syariah ijarah muntahiyah bit tamlik. Nah, kita lihat yang pertama adalah pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bit tamlik ini harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Jadi di awal sebelum akad perpindahan kepemilikan, di awal itu ada sewa menyewa terlebih dahulu, ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Jadi ijarah dulu, sewa menyewa, setelah selesai masa sewanya maka di akhir ini bisa dilakukan akad jual beli atau pemberian atau diberikan gitu ya. Setelah masa sewa 1 tahun misalnya selesai, ya sudah barangnya dikasihin aja oleh si pemilik barang tadi. Atau mungkin ada transaksi lagi jual beli gitu, mau dibayar berapa di akhir masa ijarahnya tadi. Selanjutnya janji perpindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad tadi. Awal harus ada akad dulu pemindahan kepemilikan ini. Di awal akad ijarah adalah wa'ad yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu dilaksanakan maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai gitu. Jadi tidak mengikat. Nah, selanjutnya berakhirnya akad ijarah yang pertama adalah periode akad sudah selesai, waktunya memang sudah selesai sesuai perjanjian. Namun kontrak masih dapat berlaku walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan. Nah, kemudian periode akad belum selesai tetapi pemberi sewa dan penyewa sepakat untuk menghentikan akad ijarah. Ya bisa juga terjadi seperti ini. Terjadi kerusakan aset. Nah, maka bisa jadi berakhir gitu karena asetnya rusak misalnya. Kemudian lesi tidak dapat membayar sewa gitu misalnya karena sudah kesulitan membayar atau memang tidak memiliki uang lagi gitu ya, maka ini berakhir juga gitu. Kemudian selanjutnya salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkan misalnya.
Kalau ahli waris merasa tidak masalah, maka akad tetap berlangsung, kecuali akadnya adalah upah menyusui misalnya. Maka bila sang bayi atau yang menyusui meninggal, maka akadnya batal. Ini ya, beberapa hal mengenai berakhirnya akad. Baik, itu untuk materi di sesi video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diambil informasinya ini sebagai tambahan ilmu bagi rekan-rekan semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.